Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ana Irma Oktanur Fiza, NIM 1914020103. Baiklah, di video kali ini Irma akan menjawab pertanyaan untuk ujian tengah semester Takwim Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu pengukuran, penilaian, tes. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Jelaskan definisi dan hubungan masing-masing istilah tersebut. Untuk penjelasan yang pertama, yaitu pengukuran. Pengukuran itu adalah kegiatan penentuan angka dari objek yang diukur, seperti seorang guru yang memberikan tes kepada siswanya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran dengan cara memberi skor pada hasil tes para siswa tersebut. Dan yang kedua adalah penilaian. Penilaian itu adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan tes maupun non-tes. Dan yang ketiga adalah tes. Tes itu adalah seperangkat soal atau tugas yang dirancanakan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan kognitif siswa. Tes juga merupakan seperangkat pertanyaan yang memerlukan jawaban benar atau salah. Dan bagaimana dengan hubungannya? Hubungannya yaitu evaluasi pada dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui suatu pengukuran, yang selanjutnya data dianalisis dan hasil dianalisis data tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan berbagai alternatif keputusan atau kebijakan yang relevan, di mana data yang dianalisis tersebut merupakan hasil dari penilaian yang tidak lain merupakan kegiatan dari mendeskripsikan hasil pengukuran. Baiklah, selanjutnya yang kedua. Setiap kegiatan evaluasi memiliki tujuan, sasaran, serta prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Jelaskan dengan contoh dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam merubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua adalah prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah komprehensif, yaitu kegiatan evaluasi pembelajaran hendaknya dilaksanakan secara menyeluruh, yakni dengan mencakup seluruh objek, seluruh aspek pribadi siswa, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selain itu, evaluasi juga hendaknya dilakukan baik terhadap proses maupun hasil belajar siswa. Dan yang kedua adalah praktis, ekonomis, dan mendidik. Evaluasi pembelajaran yang baik harus mudah dilaksanakan, rendah biaya, efisien waktu, tenaga, serta bisa mencapai tujuan secara optimal. Kegiatan evaluasi pembelajaran juga harus bisa memberikan motivasi kepada siswa untuk meningkatkan prestasi belajar. Baiklah, untuk bagian yang ketiga yaitu sasaran. Dan di dalam sasaran ini ada terbagi 3. Yang pertama adalah dari segi tingkah laku peserta didik.
Segi-segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, keterampilan peserta didik itu sendiri sebagai akibat proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dari segi pendidikan. Menguasai materi yang diberikan oleh guru dalam belajar, dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu dari segi yang menyangkut proses belajar dan mengajar itu sendiri, artinya bahwa proses belajar mengajar itu perlu diberi penilaian secara objektif dari guru. Baik, dilanjutkan pada nomor 3 yaitu apakah yang dimaksud dengan tes bahasa? Jelaskan hakikat dan apakah sasaran dari tes bahasa Arab? Jelaskan dengan contoh. Sebelumnya, tes bahasa itu adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan siswa atau kemampuan bahasa. Dan yang kedua yaitu hakikatnya. Hakikatnya adalah suatu alat prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi pada umumnya terhadap kemampuan bahasa dengan melakukan pengukuran terhadap kemampuan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang ketiga adalah sasaran. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini adalah berupa sasaran penilaian aspek pengenalan, sasaran penilaian aspek mengingat kembali, dan sasaran penilaian aspek. Dan yang kedua adalah afektif. Afektif ini berupa penerimaan, penilaian, dan karakteristik diri. Yang ketiga adalah keterampilan. Keterampilan ini macamnya itu kognitif, psikomotorik, relatif, reaktif, interaktif, dan produktif. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa, dan pendekatan pembelajaran bahasa menentukan pendekatan dalam penyelenggaraan tesnya. Jelaskan maksud pernyataan tersebut. Ada 5 macam pendekatan tes bahasa. Jelaskan masing-masing beserta contoh. Merupakan seperangkat asumsi yang saling berkaitan, berhubungan dengan sifat bahasa dan pembelajaran bahasa. Untuk macam-macam tes bahasa ini ada 5. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional. Tes bahasa yang cenderung mengadopsi prinsip bahwa tes bahasa dititik beratkan pada tes tata bahasa dan terjemahan. Yang kedua yaitu pendekatan diskret. Pendekatan diskret ini yaitu tes yang ditujukan untuk mengukur hanya unsur dari komponen bahasa. Dan yang ketiga yaitu pendekatan integratif, yaitu tes untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap gabungan dari 2, yaitu lebih unsur bahasa. Dan yang keempat adalah pendekatan pragmatik, yaitu ditandai dengan adanya tugas memahami wacana melalui unsur-unsur kebahasaan yang digunakan secara wajar, termasuk adanya berbagai kendala di dalamnya. Dan yang kelima yaitu pendekatan komunikatif, yaitu berkaitan dengan penguasaan terhadap 3 komponen utama, yaitu kemampuan bahasa, kemampuan strategis, dan mekanisme psikologi. Baiklah, kita lanjutkan untuk pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan tes bahasa,
jenis tes bahasa, termasuk tes bahasa Arab, dapat dilihat dari berbagai kriteria, yaitu berdasarkan tujuan penyelenggaraan, tahapan waktu, penyelenggaraan dan cara mengerjakan, cara menyusun, jumlah peserta, bentuk jawaban, cara penilaian, acuan penilaian, aspek bahasa, dan berdasarkan cara penyusunannya. Coba jelaskan 5 di antaranya beserta contoh. Kalau yang pertama yaitu kriteria berdasarkan tujuan penyelenggaraannya. Yang pertama yaitu tes seleksi. Contohnya itu tes yang diselenggarakan untuk memilih peserta. Dan yang kedua adalah tes penempatan, yaitu untuk menempatkan seseorang pada kelompok sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dan yang ketiga adalah tes hasil belajar, yaitu untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh siswa ini. Dan yang keempat adalah tes diagnostik, yaitu dasar penyelenggaraan pengajaran bahasa sesuai dengan kemampuan siswa sebenarnya. Dan yang kelima yaitu tes uji coba, yaitu untuk mengetahui apakah suatu perangkat tes bahasa yang masih dalam tahap penyusunan memiliki ciri-ciri tes yang baik dalam arti yang luas. Baiklah, dilihat dari kriteria tahapan atau waktu penyelenggaraannya. Yang pertama yaitu tes masuk, dan yang kedua tes formatif, dan yang ketiga tes sumatif. Untuk tes masuk, seperti contohnya sebelum menjelang suatu program dibuat, pengajaran bahasa dimulai, guru sudah memberikan soal untuk menguji siswa tersebut sebelum masuk pada penjelasan materi yang akan disampaikan untuk pertemuan saat ini. Dan yang kedua yaitu tes formatif, yaitu untuk memperoleh informasi mengenai jalannya pembelajaran bahasa pada tahap tertentu. Yang ketiga yaitu tes sumatif. Tes sumatif ini yaitu contohnya tes postes, prates. Dan selanjutnya dilihat dari kriteria cara mengerjakannya. Terdiri dari 2 yaitu tertulis dan tes lisan. Tes tertulis ini dilakukan secara tertulis seperti diberikan soal di dalam buku dan dikerjakan oleh siswa, itu namanya tertulis. Sedangkan tes lisan adalah untuk memperoleh info tentang kemampuan menggunakan bahasa secara lisan. Dan selanjutnya adalah kriteria cara penyusunan. Terdiri dari atas 2, yaitu tes buatan guru dan yang kedua tes terstandar. Untuk tes buatan guru ini adalah tes yang dibuat oleh guru. Contohnya untuk ujian ulangan harian. Dan untuk tes terstandar ini untuk meyakinkan mungkin apakah mungkin mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan secara ketat pada siswa tersebut. Dan selanjutnya adalah kriteria berdasarkan jumlah peserta. Yang pertama yaitu tes perseorangan dan yang kedua adalah tes kelompok. Tes perseorangan ini adalah seperti tiap-tiap peserta atau siswa mendapat soal yang berbeda-beda. Dan selanjutnya tes kelompok. Untuk tes kelompok ini adalah peserta tes seluruh siswa melaksanakan tes tersebut, ujian tersebut, seluruhnya memiliki soal yang sama.
Mungkin itu penjelasan dari Irma untuk jawaban ujian tengah semester Takwim Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyah. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.